Orang sering kurang memperhatikan tentang kebersihan masjid, karena membersihkan kamar mandi atau toilet sering dianggap pekerjaan yang rendahan, sehingga kebersihan masjid terabaikan, dan membuat kurang nyaman. Ketika ke kamar mandi dan toilet, banyak masjid hanya mengandalkan marbot, sementara ruangan masjid cukup luas, sehingga tidak bisa optimal di dalam membersihkannya. RPM atau Relawan Peduli Masjid dan Musholah salah satu komunitas, di bawah naungan BKM, Badan Koordinasi Masjid dan Musholah Desa Sebojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan komunitas ini adalah membersihkan masjid dan musholah. Pada awalnya hanya masjid dan musholah di sekitar Bojongkulur, saat ini sudah merambah ke keluar desa Bojongkulur, bahkan sampai Bekasi dan Jakarta, yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan RPM dilakukan secara sukarela, mereka tidak memungut bayaran dalam melakukan kegiatannya. Untuk mencukupi kebutuhan peralatan dan cairan pembersih, RPM didukung penuh oleh BKM Bojongkulur. Anggota tetap RPM ada 10 orang, mereka ada yang masih aktif bekerja, dan yang sudah pensiun dari level bawah sampai manajer. Mereka sudah cukup berpengalaman, sehingga mempunyai spesialisasi seperti khusus membersihkan karpet, membersihkan toilet, membersihkan kaca dan lain-lain. Kita dengarkan wawancara dengan Ketua RPM Pak Jadono. Namanya siapa Pak? Saya Pak Jadono. Pak Jadono. Ya. Pak Jadono udah lama ikut RPM? Dari awal pendirian. RPM itu berdiri 5 November tahun 2016. 2016. Jadi sekarang itu sudah 8 tahun ya. Masih ya, 9. 7. Ya. 7 tahun, nah, tahun ya, ke-8 sekarang. Tahun ke-8 ya. Udah lama juga tuh. Ya, udah berapa masjid yang dibersihkan? Kurang lebih 70 masjid dan musola ya. Masjid dan musola. Yang pasti di Bojongkulur itu sudah, kalau masjid sudah semua, dan di luar Bojongkulur juga ada, di Ciangsana juga ada, di Jatisari juga ada, di Bekasi pernah juga, di Gunung Batu pernah, di Jakarta pernah. Di Jakarta itu pernah di Universitas Islam Jakarta, Hutan Kayu pernah juga. Jadi RPM itu nggak kenal wilayah ya? Nggak kenal wilayah, cuma memang basecamp kita di Bojongkulur. Gitu. Tapi kalau ada panggilan kemanapun siap, sepanjang bisa ditempuh dengan kendaraan. Karena bawa alat tentu ya. Betul. Ya. Terus RPM ini apa yang dibersihkan atau yang dilakukan ketika membersihkan masjid itu ya? Jadi kita konsentrasinya itu 2, yang pasti ya. Itu tempat sujud atau karpet atau memang lantainya di gedung utama masjid itu, dan juga tempat wudhu dan kamar mandi. Itu titik pusat yang kita perhatikan itu. Karena beberapa masjid kelihatannya bagus, ternyata kamar mandinya tidak terurus. Makanya 2 itu yang kita konsentrasi benar-benar itu. Yang lainnya juga bisa ada kipas, ada kaca, itu kita bersihin juga. Yang paling konsen itu yang WC. 2 itu WC dan tempat sujud. Tempat wudhu ya. Tempat sujud, misalnya karpetnya kita steam, atau kalau memang kotor ya kita bersihin, paling nggak divakum minimal. Gitu. Terus timnya RPM berapa orang tuh? Oh, sebetulnya kita itu ada 12. Tapi ya biasa, namanya orang kan kadang ada kepentingan, ada kurang sehat, sehingga setiap kali kita bersih-bersih itu ya plus minus 10 ya. 10 aja sudah cukup tuh ya. Cukup lah, cukup. Itu kapasitas masjid yang paling gede ukuran berapa tuh? Kita itu yang gede itu di kayak Baitus Salam, Villa 5 itu 2 lantai. At-Taqwa, terus itu bentangannya 20 kali 20 ya. Betul. Berarti sekitar 400 meter tuh ya. Ada. Dan kita juga punya mesin rumput. Sehingga kalau masjid itu punya kebun atau halaman, kita bisa gunting itu rumput. Iya. Ada jet cleaner ada ya? Ada. Sistem kita ada 3. Yang gede 2, yang kecil 1. Iya. Ya berarti dengan setenaga 10 orang, luas masjid 400 meter persegi aja kehandle ya. Dan 10 itu sudah punya spesialis masing-masing. Seperti saya itu spesialnya ya WC. ngorek WC. Nanti ada spesialis vakum, ada spesialis potong rumput di kebun, dan masing-masing. Jadi kita datang itu nggak usah di briefing, langsung tek ambil alatnya, udah kerja masing-masing. Udah apalah gitu. Udah itu. Karena punya spesialis masing-masing ya. Betul. Ada ininya nggak, apa suka dukanya tuh kalau lagi bersihin? Kalau saya pribadi sih banyak sukanya. Banyak sukanya. Iya. Banyak sukanya sih.
Cuma kadang-kadang namanya orang teman tuh kadang mana ini DKM nggak keluar. Ya. Kalau bagi saya nggak masalah. Yang penting kita diizinkan membersihkan masjid itu udah suatu kehormatan bagi RPM. Dan kasih peluang amal gitu. Mau disambut DKM, alhamdulillah kan nggak masalah. Disambut syukur nggak Yuda? Iya gitu. No, ada beberapa masjid yang DKM keluar, bahkan jamaah pada nimbrung banyak. Itu lebih senang memang teman-teman. Tapi kalau bagi saya kita 2 orang pernah, 3 orang pun jalan pernah seperti itu. Jadi kita modalnya ya cuma sehat, ikhlas, udah itu aja doanya. Sehat. Termasuk kalau nggak dikasih konsumsi lah. Ya nggak masalah, kita bawa air putih kok. Dan nggak pernah terima bayaran lah ya? Nggak, semuanya lillahi ta'ala. Kita memang free. Tapi memang pernah ada beberapa masjid yang ngasih uang, saya tanya, saya nggak mau terima uang. Enggak, ini untuk biaya ini, untuk beli-beli alat sabun-sabun cairan. Oh ya kita terima. Gitu. Tapi 100% free. Ya, berarti itu memang bagian dari jihadnya. Betul. Jihadnya orang-orang yang peduli dengan masjid. Walaupun anggotanya ya mohon maaf sudah usia purna bakti semua. ABG semua. ABG. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah tuh dengan RPM ini ya. Karena memang RPM ini ya pahalanya banyak dan juga dibutuhkan. Karena memang orang yang peduli dengan kebersihan itu, terutama kebersihan masjid, itu nggak banyak. Ya mudah-mudahan RPM terus bisa istiqomah. Kemudian ada regenerasi. Betul. Ya memang jadi anggota RPM itu seperti jamaah masjid. Ada yang rajin, tahu-tahu hilang. Ada baru lagi masuk anggota, rajin lagi, kadang hilang lagi. Ya beberapa alasan, mungkin kesibukan mencari nafkah atau kesehatan, dan juga ya kan namanya ini ada futurnya juga. Gitu, seperti itu. Mirip-mirip jamaah masjid gitu. Yang tadinya aktif sholat 5 waktu, tahu kok hilang kemana nih. Nah gitu. Pak Jodoh ini termasuk yang istiqomah jadinya. Insya Allah. Jadinya nggak kena futur, nggak kena ini males. Nggak tahu dulu kenapa saya dijadikan ketua, saya nggak tahu. Mungkin ketuaan kali. Sekarang umur berapa Pak Jodoh? Saya saat ini 65. 65 masih sehat tuh ya. Masih alhamdulillah. Masih bisa bersihkan masjid 400 dengan diameter 400 meter persegi. Ya sekuatnya. Makanya saya itu biasanya paling main air. Itu di WC. Ya dah, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian apa yang dilakukan ini menjadi amal yang soleh. Terima kasih Pak Jodoh. Terima kasih sama-sama. Keutamaan 1. Disukai Allah. Sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Berbeda dengan orang Yahudi. Bersihkan halaman kamu, karena sesungguhnya orang Yahudi tidak membersihkan halamannya. Hadis riwayat Tabrani. 3. Akan masuk surga. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. 4. Perintah menjaga kebersihan Rasulullah telah memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di tempat-tempat tinggal dan agar selalu dibersihkan serta diberi wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. 5. Membersihkan akan masuk surga. Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin." Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ummu Mahjan seorang marbot di zaman Rasul karena keistiqomahan dan keikhlasannya membersihkan rumah Allah. Ketika meninggal dia disholatkan oleh Rasul.